Halo teman-teman, di video kali ini saya akan mengunjungi tempat produksi tenun yang menjadi salah satu kebudayaan dari kota Gresik. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Irma Maratu Soliha dengan NIM 057 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sekarang saya sedang berada di Desa Pandu, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik yang terkenal dengan kebudayaan menenun masyarakat Pandu yang menjadi ciri khas budaya dari kota Gresik. Ini saya sedang menuju ke tempat produksi kain tenun di Desa Pandu dan lokasinya cukup mudah ditemukan karena terletak di barisan depan. Selain itu, gang di Desa Pandu cukup sedikit. Nah teman-teman, ini adalah akses jalan untuk menuju tempat produksi tenun masyarakat Pandu. Ternyata tempat produksi yang pertama sedang tutup, tapi tenang saja karena saya akan mengunjungi tempat produksi yang kedua. Tempat produksi kain tenun yang kedua ini masih di Desa Pandu, namun berbeda gang. Sekadar informasi untuk teman-teman bahwa Desa Pandu hanya mempunyai 2 tempat produksi kain tenun. Nah teman-teman, sekarang saya sudah berada di tempat produksi yang kedua Desa Pandu, yaitu di Gang Mataram, Kecamatan Cermi. Mari ikuti saya untuk melihat alat produksi. Teman-teman, ini merupakan salah satu cara untuk menenun. Tahapan buat kain tenun ada banyak, namun tahap ini disebut dengan tahap menenun. Ini bukan tahap yang terakhir ya teman-teman, karena tahap yang terakhir adalah pelepasan kain tenun dari alat produksi. Tahap-tahap menenun akan saya jelaskan setelah ini. Tahap yang pertama dari pembuatan kain tenun adalah pewarnaan dengan teknik celup selama 1 minggu. Teknik ini merupakan teknik yang tersulit dari pembuatan kain tenun, karena harus memperhatikan takaran antara pewarna dengan air agar menghasilkan warna yang bagus. Masyarakat Pandu memproduksi 7 warna, antara lain warna coklat, merah muda, hijau, dan beberapa warna turunan dari warna-warna dasar tersebut. Dan yang teman-teman harus tahu bahwa satu ikat benang kain tenun berjumlah 5 gol, sedangkan 1 gol berjumlah 100. Dapat dikatakan bahwa 5 gol berjumlah sekitar 500 benang. Tahap yang kedua adalah penjemuran benang kain tenun selama 3-4 jam jika cuaca panas. Sedangkan jika cuaca mendung, cukup diangin-anginkan saja selama 1,5 hari. Setelah dijemur, benang kain tenun tersebut akan disimpan dalam rak-rak sebelum digulung dalam roll. Ini adalah hasil dari benang-benang kain tenun yang sudah kering. Nah teman-teman, yang tampak di layar adalah benang corak, sedangkan yang bawah adalah benang tanpa corak atau benang polosan. Tahap yang ketiga adalah tahap pemasukan atau penggulungan benang dalam roll. Tahap penggulungan ini terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu penggulungan benang di roll kecil, penggulungan benang di roll besar untuk benang polosan, penggulungan benang di roll besar untuk benang corak, dan penggulungan benang untuk alat tenun. Tahap selanjutnya adalah teknik close atau yang biasa disebut oleh masyarakat Pandu dengan teknik ngelos. Masyarakat Pandu menyebut seperti itu karena gerakannya hampir sama ketika sedang perbaiki rantai sepeda yang sedang lepas. Setelah teknik ngelos, tahap selanjutnya adalah pemberian corak atau motif dengan roll besar ini, yang disebut dengan nama sekiran, sedangkan roll kecil disebut dengan nama bong.
Jadi pembuatan kain tenun antara kain bercorak dengan kain tidak bercorak berbeda proses teman-teman. Untuk jumlah benang yang ada pada sekiran berjumlah 1.500 sampai 2.200 benang. Menenun merupakan proses pembuatan barang-barang tenun dari persilangan dua set benang dengan cara memasukkan benang pakan secara melintang pada benang lusi. Benang pakan merupakan benang yang ditata secara horizontal, sedangkan benang lusi merupakan benang yang ditata secara vertikal. Nah, ini adalah hasil dari kain tenun masyarakat Pandu. Itu adalah corak dan sebelahnya adalah motif tumpel. Pemberian corak dilakukan dari sisi kanan sampai ke sisi kiri kain. Masyarakat Pandu tidak memiliki motif khusus atau motif ciri khas karena rata-rata pembeli tidak memaknai kain tenun, tetapi melihat kain tenun tersebut dari seninya, seni dalam mewarnai dan seni dalam menenunnya. Wah, sangat menarik ya teman-teman. Kebudayaan menenun masyarakat Pandu sudah terlaksana sejak tahun 1966 sampai sekarang, dan masyarakat Pandu masih menggunakan alat tradisional untuk menenun karena mereka percaya seni yang dihasilkan dari menggunakan alat tradisional dengan alat modern sangat berbeda. Masyarakat Pandu meyakini bahwa menenun menggunakan alat tradisional lebih berseni. Masyarakat Pandu sudah memiliki 3 merek sarung, antara lain Aryap, Jenggala, dan Karim. Hasil menenun masyarakat Pandu sudah dipasarkan di Indonesia dan Dubai. Nah, jika pemasaran di Indonesia, cabangnya ada di kota Gresik dan Surabaya. Sedangkan jika pemasaran di Dubai melalui relasi teman yang bertempat tinggal di Dubai. Dalam kata lain, mengekspor hasil kain tenun masyarakat Pandu ke Dubai. Sementara itu, hasil tenun masyarakat Pandu yang disukai masyarakat Dubai adalah merek Aryap dan Karim. Tenunnya sendiri ini menghasilkan apa? Kayak sarung atau yang lain? Rata-rata sarung, tapi kalau misal ada bahan lebih dari tenunannya itu bisa dibuat celana, tas, terus baju juga bisa. Berarti fokusnya ke sarung gitu ya? Iya, tapi kalau misalnya ada pesanan orang yang minta kain atau celana atau baju. Tempat produksi ini sehari dapat menghasilkan 1 kodi atau 20 kain tenun. Itu jika pekerjanya masuk semua. Sedangkan jika ada kain tenun yang tersisa akan dibuat menjadi celana, baju, dan tas. Selain itu, masyarakat Pandu ada yang menenun di rumahnya sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebudayaan menenun masyarakat Pandu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun dari generasi-generasi sebelumnya. Jadi teman-teman, saya akan menjelaskan sedikit hasil dari kunjungan saya di tempat produksi Desa Pandu, produksi kain tenun Desa Pandu. Yang pertama adalah budaya menenun masyarakat Pandu sudah terlaksana sejak tahun 1966. Dalam kata lain, sudah terlaksana dari generasi-generasi sebelumnya yang menjadi budaya, dan sekarang sudah memasuki ke generasi yang ketiga. Tahapan-tahapan menenun sendiri terdapat 6 tahapan, yaitu yang pertama proses pewarnaan dengan teknik celup, yang kedua adalah penjemuran. Ini adalah salah satu alat untuk menjemur benang kain tenun, dan yang ketiga adalah teknik memasukkan benang kain tenun di roll kecil. Yang keempat adalah pemasukan benang kain tenun di roll besar. Yang kelima adalah teknik los atau yang biasa disebut masyarakat Pandu dengan teknik los, dan yang keenam adalah teknik memasukkan benang di roll tenun. Motif dan warna Desa Pandu ini, masyarakat Pandu menyukai warna hijau tua.
dan sehari dapat menghasilkan satu kodi sekitar 20 kain tenun. Masyarakat Bandung memproduksi kain tenun menjadi sarung, tas, dan celana. Untuk pemasarannya sendiri sudah dipasarkan di Indonesia dan Dubai.